I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Seperti yang dapat kalian lihat di layar PowerPoint, bahwasannya kali ini kita akan mengeksplorasi tentang bagaimana sih pelayanan manajemen publik PDAM Kabupaten Demak yang diawali dengan studi kasus ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan ya, saya Zahwa Meltia dan rekan saya. Saya Kalista Novia. Saya Nadia Devita Marani. Saya Asmaul Karisma. Saya Zaskia Fignato. Oke teman-teman, studi kasus diawali dengan overview kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kalista. Silakan Kalista. Jadi PDAM seharusnya menyediakan air bersih secara merata. Tapi pada kenyataannya di Kabupaten Demak masih banyak wilayah yang masih belum terlayani. Bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan, pelayanan juga belum optimal. Sering terjadi masalah seperti air yang tidak lancar, debit kecil, bahkan kualitas air yang keruh. Selain itu, kebocoran pipa juga sering terjadi dan merugikan pelanggan. Dan dari sisi pelayanan, prosesnya masih berbelit-belit, terutama pada pemasangan pelanggan baru yang memakan waktu lama. Fasilitas pembayaran juga terbatas, sehingga kurang memudahkan masyarakat. Masalah lainnya adalah penanganan keluhan yang lambat, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan respon yang cepat dari pihak PDAM. Jadi, secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa pelayanan PDAM Kabupaten Demak masih memiliki banyak kekurangan, dan baik dari segi teknis maupun administratif yang berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat. Seperti itu. Dilanjutkan dengan rekan saya. Next. Nah, oke teman-teman, jadi pada studi kasus kali ini kita dapat mengidentifikasi bagaimana sih manajemen pengelolaan pada dinas yang berkaitan ini dengan menggunakan prinsip manajemen, yaitu planning, organizing, exploiting, dan controlling. Jadi dari sisi perencanaan ataupun planning, PDAM ini telah menetapkan tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara merata. Hal tersebut telah tertuang dalam visi misi dan rencana pengembangan mereka pada tahun 2007 sampai 2012, di mana rencana pengembangan tersebut berisikan yang pertama, visi dan misi, fokus pada penyediaan air minum profesional, sehat, mandiri, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pelayanan yang prima, pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, dana pada bidang teknik. PDAM merencanakan penurunan tingkat kebocoran air, kualitas produksi dengan mengatasi air keruh pada desa-desa yang berkaitan, lalu serta membangun instalasi pengelolaan air baru yang kemudian akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu juga rencana pengembangan wilayah. Terdapat rencana sistem penyediaan air minum untuk 7 ibu kota kecamatan yang belum teraliri air bersih. Contohnya seperti Wonosalam, Karangawen, dan Guntur. Nah, teman-teman, PDAM di sini kita dapat lihat nih bahwasanya PDAM ini memiliki arah yang jelas dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk dalam penetapan standar pelayanan dan pengembangan jaringan distribusi. Nah, selanjutnya pada tahap pengorganisasian atau organizing. Nah, teman-teman, PDAM Kabupaten Demak telah membentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab di setiap unit kerja. Nah, hal tersebut berbasis atau didasarkan oleh Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 dengan pembagian tugas yang jelas yaitu terdapat bagian teknis yang menangani distribusi, lalu perbaikan jaringan,
bagian administrasi yang mengelola data dan pelayanan pelanggan, serta bagian penagihan yang mengurus pembayaran rekening air. Nah, dari pembagian kerja ini teman-teman memungkinkan adanya koordinasi antar pihak dalam mendukung kelancaran pelayanan, khususnya dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat yang memerlukan penanganan lintas unit tadi. Contohnya seperti yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kalista, bahwasanya ada masalah pada kebutuhan air bersih di Kabupaten Demak ini teman-teman. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia Devita. Silakan. Lalu selanjutnya di sini ada actuating atau bagaimana PDAM Demak mengeksekusi rencananya. Nah, mereka menjalankan mekanisme pelayanan terpadu yang mengintegrasikan pendaftaran, pembayaran, hingga aduan dalam satu alur. Nah, dalam proses pelayanan ini mereka nggak asal jalan, tapi memegang teguh moto K3, yaitu memastikan air yang sampai ke warga memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Supaya pelayanannya nggak numpuk di satu pusat aja, mereka juga memperluas jangkauan distribusi melalui kantor cabang wilayah seperti di Bonang, Karanganyar, sampai Wedung. Lalu mereka memastikan semua itu berjalan dengan sesuai standar. Nah, disinilah fungsi controlling masuk. Mereka punya unit khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin di bidang keuangan maupun teknik. Selain itu, memantau sistem, mereka juga membangun budaya disiplin pegawai melalui kegiatan apel pagi dan siang untuk memastikan kesiapan tim di lapangan. Yang terakhir, mereka juga menggunakan parameter keberhasilan layanan yang objektif, yaitu melalui indeks kepuasan masyarakat dan rekapitulasi pengaduan, di mana terbukti sekitar 81% keluhan warga berhasil ditangani dengan baik. Meskipun sudah berjalan, pelayanan ini masih memiliki beberapa kekurangan. Nah, permasalahan pertama adalah keterbatasan jangkauan pelayanan. Cakupan layanan air bersih baru mencapai sekitar 16,87% dari total penduduk. Selain itu, dari 249 desa yang ada, sebanyak 195 desa masih belum memiliki akses jaringan air. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan masih belum optimal. Permasalahan berikutnya adalah hambatan birokrasi dan prosedur pelayanan. Sistem pelayanan yang ada belum menerapkan konsep one-stop service, sehingga proses pendaftaran maupun pengaduan masih terkesan berbelit-belit. Kondisi ini dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan secara cepat dan efisien. Selanjutnya, terdapat masalah pada kualitas teknis dan respon pelayanan. Ada beberapa kendala yang sering terjadi, seperti debit air yang kecil, aliran yang macet, hingga kondisi air yang keruh. Dan itu, respon petugas dalam menangani laporan kerusakan juga dinilai masih lambat, sehingga keluhan masyarakat tidak segera terselesaikan. Next. Selanjutnya ada kelebihan. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah mampu memenuhi keharapan masyarakat dalam beberapa aspek penting. Yang pertama, ada sikap petugas menjadi salah satu keunggulan utama, yang dimana mereka dinilai sopan dan ramah dalam melayani pelanggan.